Hai keluarga Indonesia semua. Hari ini nih ada banyak informasi unik dan menarik nih. Seperti berburu paus di perairan Lamalera, berwisata di pegunungan, nginap di rumah pohon sambil menikmati para layang, serta cerita tentang wisata memancing buaya. Nah lo penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana ya, karena Indonesia punya cerita uniknya tuh di sini. Cerita pertama datang dari masyarakat Lembata, Nusa Tenggara Timur. Di sini nih ada masyarakat desa Lamalera yang punya tradisi langka yang bakal susah ditemuin di pelosok Indonesia. Tradisi ini adalah berburu paus. Yap, mamalia terbesar di muka bumi ini sering melintas di perairan Lamalera, terutama di antara bulan Mei hingga Oktober. Jadi, para nelayan di sini selalu bersiap di masa bulan-bulan ini untuk berburu paus. Yang namanya paus, ya bukan hewan laut biasa. Bayangin aja, panjang paus bisa mencapai 30 meter dengan berat mencapai 160 ton. Wih, gimana berburunya tuh? Gak tanggung-tanggung, satu tim pemburu paus terdiri dari 8 hingga 13 orang laki-laki tangguh. Untuk terus bisa konsentrasi, semua tim tidak diperbolehkan makan dan minum selama perburuan. Dan saat ada paus sperma yang terkenal dengan sebutan kotek lema melintas, para pemburu paus segera melaut dengan menggunakan kapal bernama Paledang. Para pemburu paus ini dipimpin oleh seorang lemafa atau juru tikam yang bersenjatakan bambu dengan ujung tempuling tajam. Bukan persoalan mudah menghadapi paus. Juru tikam harus tepat betul bisa menghujam senjatanya. Karena kalau tidak bisa, jadi sang juru tikamlah yang nyawanya terancam. Dan kini saat mendebarkan pun dimulai. Saat paus muncul ke permukaan laut untuk mengisi nafas, sang juru tikam segera menghunuskan tempuling yang ia pegang. Pertarungan pun berjalan seru. Butuh waktu hingga 6 jam para pemburu untuk bisa menaklukkan paus yang terluka ini. Paus akhirnya tiba juga di pantai. Masyarakat desa pun berpesta. Tapi berat banget untuk menyeret paus besar ini. Nggak heran juga sih, panjang paus sampai 15 meter. Tapi pesta makan daging paus sepertinya harus ditunda dulu. Lampu penerangan yang terbatas membuat pesta diundur besok pagi. Sabar dulu ya. Dan ketika matahari mulai muncul, puluhan laki-laki Lamalera sudah bersiap memotong daging paus. Wih, besar banget. Lihat aja kulit paus, tebal dan berat banget bila diangkat. Dan ini adalah daging paus. Mirip daging sapi ya, wajar aja, kan paus tergolong mamalia. Tradisi berburu paus secara tradisional telah menjadikan Lamalera terkenal di seantero negeri. Banyak wisatawan datang khusus menyaksikan tradisi ini. Tidak hanya itu, bagi pemburu paus, daging paus bisa berharga mahal bila dijual. Kulitnya pun bisa diolah menjadi minyak. Bahkan tulang belulang paus dijadikan sebagai cindera mata khas Lamalera.
Tidak heran, tradisi berburu paus secara tradisional ini terus diwariskan dari generasi ke generasi. Saat bermain, tak jarang anak-anak Lamalera berlatih menjadi juru tikam pemburu paus. Meski sudah menjadi tradisi, perburuan paus di Lamalera gak boleh dilakukan secara sembarangan loh. Perburuan harus dilakukan dengan tradisional alias gak boleh pakai senapan atau bom. Kalau pakai cara modern seperti itu, pausnya bisa cepat punah kan? Luar biasa ya filosofinya, berburu boleh tapi jangan berlebihan. Keluarga Indonesia, ini dia nih sosok Untung. Fisiknya boleh tidak sempurna, tapi apa yang dikerjakannya saat ini sungguh mulia. Sekarang pelajaran Al-Quran. Dia adalah guru di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Awalnya, Untung ragu apakah dirinya bisa diterima sebagai pengajar. Tapi semuanya berubah ketika di tahun 1992, Untung bisa mengajar agama untuk SD kelas 3 hingga kelas 6. Pertama kali memang di sekolah saya itu tenaga pengajarnya kurang. Tidak ada yang mau mengajar karena awalnya di sana memang tidak ada bayarannya, tidak ada HR-nya. Itu. Nah, setelah 1 bulan, tak tahunya ya, tahu-tahu ada HR-nya tapi 5.000 itu, 5.000 rupiah. Tapi itu juga sudah membanggakan bagi saya karena saya sudah dimanusiakan. Gak ada lengan, kaki pun jadi. Ya, untuk mengajar, Untung selalu mengandalkan kakinya. Seperti saat menulis di papan tulis. Tak hanya huruf Latin, ia juga bisa menulis lafal ayat-ayat suci Al-Quran dengan rapi dan bisa dimengerti. Meski mengajar menggunakan kaki, tidak lantas membuat anak didiknya memandangnya dengan sebelah mata. Buat aku sih, kalau aku diajarin Pak Untung nggak ada rasa jijik. Pak Untung orangnya baik, lucu. Kalau ngajarin anak-anak sih buat anak-anak itu tertawa. Dan kalau diajarin Pak Untung, saya bisa cepat mengerti karena orangnya itu sabar. Tapi keluarga Indonesia sungguh ironi, mengabdi selama 22 tahun sebagai pendidik honorer, Untung ternyata hanya mendapatkan gaji sebesar Rp300.000 per bulan. Untuk mencukupi kebutuhannya, pria usia 45 tahun ini beternak burung dan ayam di rumahnya. Tujuan saya cuma untuk bagaimana anak saya itu bisa melanjutkan sekolah gitu loh. Tidak hanya seperti saya di SMA misalnya. Untung memang luar biasa ya. Semua aktivitas merawat hewan ternaknya ini dilakukan sendiri dengan penuh semangat. Saat mempersiapkan makanan hewan ternaknya hingga memberi mereka makan adalah hal yang menyenangkan baginya. Baginya, menjadi guru dan kepala rumah tangga yang baik merupakan sebuah keberuntungan yang besar dalam hidupnya. Dan ia akan terus gigih menjalaninya. Setuju deh dengan Pak Untung? Semangat terus ya Pak. Mau liburan yang seru banget? Bisa nginep di rumah pohon sambil menikmati para layang. Hohoho, emang bikin betah deh.